Ada sebuah perkampungan yang damai, tiba-tiba berubah tak lagi tenang. Sebuah nama dielu-elukan, sementara yang lain hendak tumbang. Dua kekuatan saling menyerang, intrik dan siasat pun datang bertubi. Namun, di balik semua hiruk-pikuk ini, ada sesuatu yang tersembunyi. Tak ada yang menyangka, tak ada yang curiga. Sebuah peristiwa kecil justru membuka tabir dusta. Apakah semua ini benar-benar pertarungan yang nyata? Ataukah hanya sandiwara yang dijalankan dengan sempurna? Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Di desa kecil itu, ada dua nama yang selalu jadi buah bibir. Pak Lurah Sudiro dan Wiryo, penjual miras yang kiosnya tak pernah sepi. Tapi anehnya, justru Wiryo yang lebih dihormati warga ketimbang Pak Lurah. Bukan tanpa alasan, Pak Lurah Sudiro dikenal pelit, susah ditemui, dan kalau bicara selalu terdengar seperti janji-janji kosong. Warga yang butuh bantuan kerap dibuat menunggu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tapi Wiryo, meski hanya penjual miras, tangannya selalu terbuka buat siapa saja. Ada warga kesusahan, butuh pinjaman darurat, Wiryo yang turun tangan. Bahkan saat ada anak yang butuh biaya sekolah, dia tak segan merogoh kocek sendiri. Udahlah, ngapain urusan sama Pak Lurah? Mau minta tanda tangan aja susah. Begitu sering terdengar di warung-warung. Perangkat desa pun mulai condong ke Wiryo. Kepala dusun, RT, RW, bahkan pegawai kelurahan lebih sering terlihat di kiosnya ketimbang di balai desa. Entah sekadar ngobrol, atau memang ada kepentingan. Sementara, itu Pak Lurah mulai kehilangan pegangan. Warga makin terang-terangan membandingkannya dengan Wiryo. Pak Lurah kalau pidato kayak baca buku, nggak ada gregetnya, celetuk seorang warga saat ronda malam. Beda sama Pak Wiryo, kalau ngomong enak didengar, masuk akal, dan yang penting, dia beneran ngebantu. Sahut yang lain. Wiryo sendiri tetap merendah. Dia tahu usahanya bukan usaha yang bisa dibanggakan secara moral. Aku cuma penjual miras, Mas. Jangan dibandingin sama Pak Lurah, nggak pantes. Katanya setiap kali ada yang menyanjungnya. Tapi warga sudah terlanjur membandingkan. Hingga tibalah saat pemilihan lurah baru. Nama Wiryo tiba-tiba muncul di daftar bakal calon. Yang mendaftarkan, warga sendiri. Loh, aku kan nggak daftar, tanya Wiryo kaget. Wis Pak, wes waktunya jenengan yang mimpin desa. Urusan halal haram, biar urusan sampeyan sama Tuhan. Yang penting jenengan peduli sama warga. Jawab salah satu warga dengan mantap. Pak Lurah Sudiro hanya bisa menggigit jari. Orang-orang di sekitarnya sudah pindah haluan. Kini semua mata tertuju ke Wiryo. Akankah dia menerima pencalonan itu? Desa mulai riuh. Pembicaraan di warung-warung semakin kencang. Ada yang mendukung Wiryo penuh, ada juga yang meragukan kelayakannya. Kita ini butuh pemimpin yang bisa kerja, bukan yang cuma duduk di kursi dan nggak peduli sama warga. Seru seorang, bapak tua di pojokan warung kopi. Tapi apa nggak aneh, penjual miras jadi lurah? Celetuk seorang pemuda dengan wajah ragu. Lah, kenapa? Yang penting hatinya baik. Lihat aja selama ini, siapa yang paling sering bantu kita? Saut yang lain. Di sisi lain, Pak Lurah Sudiro tak tinggal diam. Dia mulai bergerak, mengumpulkan orang-orang yang masih setia padanya. Masa kalian mau desa ini dipimpin sama penjual miras? Kita harus jaga moral desa, katanya dengan suara lantang di sebuah pertemuan tertutup. Namun nyatanya suara-suara yang menentang Wiryo tak sebanyak yang ia harapkan. Kebanyakan warga lebih peduli pada kepedulian dan kebaikan hati daripada latar belakang seseorang. Ketika hari kampanye tiba, Wiryo masih ragu. Dia berdiri di depan rumahnya, menatap kios mirasnya yang kini menjadi pusat perhatian desa. Hatinya berkecamuk, apa aku pantas, batinnya. Namun dukungan warga terus mengalir. Pak Wiryo, kalau jenengan jadi lurah, kami yakin desa ini bakal lebih baik, kata seorang ibu yang anaknya pernah dibiayai sekolah oleh Wiryo. Saya ini cuma orang biasa, Bu, sahutnya lirih. Justru itu, Pak.
Kami butuh orang biasa yang luar biasa peduli, balas si ibu dengan mata berkaca-kaca. Kini keputusan ada di tangan Wiryo. Apakah dia akan maju sebagai calon lurah, ataukah dia akan tetap berada di balik kiosnya, menolong warga tanpa embel-embel jabatan? Malam itu, kios Wiryo lebih ramai dari biasanya. Bukan hanya pelanggan biasa yang datang untuk membeli minuman, tetapi juga beberapa tokoh masyarakat yang ingin bicara serius dengannya. Sampeyan nggak bisa nolak, Pak Wiryo. Warga sudah bulat mau jenengan jadi lurah, kata Pak Trimo, seorang sesepuh desa. Wiryo menghela napas. Lah, aku iki dagang miras, Pak. Apa ya pantes jadi lurah? Lah, terus Pak Lurah Sudiro pantes? Kerjaannya cuma janji-janji tok, sahut Joko, pemuda desa yang sejak awal mendukung Wiryo. Diskusi makin memanas. Ada yang bilang Wiryo harus maju demi perubahan desa. Ada pula yang ragu, apakah masyarakat luas akan menerima lurah dengan latar belakang seperti Wiryo. Namun satu hal yang pasti, dukungan untuknya semakin besar. Sementara itu Pak Lurah Sudiro mulai bergerak. Ia tak bisa membiarkan Wiryo melenggang begitu saja. Dengan bantuan beberapa orang dekatnya, ia mulai menyusun strategi untuk menjatuhkan citra Wiryo. Beberapa orang yang masih setia padanya mulai menyebarkan isu bahwa Wiryo hanya ingin jadi lurah untuk melindungi bisnis mirasnya. Kalau Wiryo jadi lurah, apa enggak makin bebas dagangannya? Desa kita bisa jadi sarang mabuk-mabukan, ujar seorang perangkat desa yang pro Sudiro di tengah warga. Isu itu mulai menyebar, tapi anehnya, tidak banyak yang percaya. Warga lebih mengenal siapa Wiryo sebenarnya. Mereka tahu dia bukan orang yang tamak atau mencari keuntungan pribadi. Justru mereka semakin yakin kalau Wiryo memimpin, desa akan lebih baik. Namun, di tengah hiruk-pikuk dukungan dan perlawanan, itu ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apa sebenarnya yang ada di kepala Wiryo? Akankah ia menerima pencalonan ini? Ataukah ada sesuatu yang sedang ia rencanakan diam-diam? Hari-hari berlalu, situasi makin memanas. Pihak yang mendukung Wiryo makin agresif. Bahkan sudah mulai mengumpulkan massa untuk mendeklarasikan dukungan secara terbuka. Sementara itu, pihak Pak Lurah Sudiro tak tinggal diam. Dia mulai menggerakkan beberapa orang bayaran untuk menyebar selebaran yang menjelek-jelekkan Wiryo. Wiryo itu cuma pedagang miras. Mau dipimpin orang kayak dia? Apa enggak rusak desa kita? Beberapa warga mulai bimbang, tetapi banyak juga yang justru semakin geram dengan cara kotor Pak Lurah. Wiryo sendiri tetap diam. Dia tak mau menanggapi secara langsung, tetapi dalam hati, ia mulai merasa terganggu. Suatu malam Wiryo duduk sendirian di belakang kiosnya. Dari kejauhan, suara-suara perdebatan di warung kopi masih terdengar. Apa aku siap kalau jadi lurah? Beri ini bener jalanku, gumamnya. Tiba-tiba seseorang datang menghampirinya. Pak Trimo, sesepuh desa yang selama ini mendukungnya, berdiri di depan Wiryo dengan raut wajah serius. Nek sampeyan gak mau jadi lurah, siapa lagi? Mau Sudiro yang menang lagi? Tanyanya pelan. Wiryo terdiam. Aku ngerti, sampeyan ragu karena usaha sampeyan. Tapi lurah itu bukan soal pekerjaan, tapi soal kepedulian. Dan sampeyan, Wir, lebih peduli sama desa ini daripada siapapun. Lanjut Pak Trimo. Kata-kata itu menggema di kepala Wiryo. Ia tahu, ini bukan sekadar pemilihan biasa. Ini adalah pertarungan antara kepercayaan warga dan sistem yang sudah lama mengecewakan mereka. Tapi apakah dia benar-benar siap untuk melangkah lebih jauh? Sementara itu, di rumah Pak Lurah Sudiro, suasana juga semakin tegang. Dia tahu posisinya dalam bahaya. Jika Wiryo benar-benar maju, peluangnya menang akan semakin kecil. Dia harus melakukan sesuatu, dan kali ini, dia tak ragu menggunakan cara apapun. Malam itu, di sudut desa yang gelap, beberapa orang berkumpul. Bisikan-bisikan tersebar. Ada rencana baru. Rencana yang bisa membuat Wiryo berpikir dua kali untuk maju. Dan keesokan paginya, desa digegerkan dengan sebuah kejadian yang membuat semua orang terdiam. Kios Wiryo
tempat yang selalu ramai, tiba-tiba jadi pusat perhatian. Seseorang telah melakukan sesuatu. Di depan kios tergeletak seekor ayam dengan kepala terpenggal. Darahnya mengalir membentuk pola aneh di tanah. Di dekatnya ada secari kertas bertuliskan, "Jangan coba-coba." Warga berkumpul, berbisik-bisik dengan wajah penuh tanda tanya dan ketakutan. Ada yang menduga ini hanya peringatan biasa, ada pula yang yakin ini adalah ancaman serius. Wiryo berdiri di depan kiosnya, menatap bangkai ayam itu dengan ekspresi sulit ditebak. Ia tahu ini bukan sekadar gertakan. Ada seseorang yang ingin ia mundur, tapi siapa? Pak Trimo datang menghampiri, wajahnya tegang. "Wir, iki wis kelewatan. Sampeyan ora iso mung meneng wae. Iki wis dadi pertarungan serius." Wiryo menarik napas dalam, matanya menyapu kerumunan. Warga menunggu reaksinya. Apakah ia akan takut dan mundur, atau justru semakin teguh? Pak Lurah Sudiro di rumahnya tersenyum tipis mendengar kabar itu. "Kita lihat Wiryo, seberapa jauh keberanianmu." Sementara itu, seseorang di antara warga memperhatikan dengan tatapan berbeda. Ada sesuatu yang tak beres. Siapakah dalang sebenarnya? Dan apakah ini baru permulaan? Di tengah ketegangan itu, musim panen tiba. Tahun ini, hasil panen melimpah. Padi, jagung, dan sayuran yang ditanam para petani tumbuh subur. Hasil jualannya pun bagus. Harga tidak jatuh, cuaca mendukung, dan semua petani untung besar. Sebagai bentuk syukur, warga sepakat mengadakan pesta kecil-kecilan. Dan tentu saja mereka belanja miras di tempat Wiryo. Malam itu kios Wiryo kembali ramai. Para petani datang membawa hasil panen mereka sebagai tanda terima kasih. Mereka menyebutnya pesta panen. Semua tertawa, bersulang, dan bersukacita. Musik dari radio tua milik Wiryo mengalun pelan, bercampur dengan suara tawa warga yang larut dalam kegembiraan. Namun di tengah kemeriahan itu, sebuah bayangan diam-diam mengintai. Dari kejauhan, seorang pria berkemeja gelap berdiri di sudut jalan memperhatikan pesta dengan saksama. Matanya menelusuri setiap gerakan Wiryo, menghafalkan ekspresi dan gerak-geriknya. Tak jauh darinya seseorang lainnya datang menghampiri, berbisik pelan. "Malam ini waktunya." Pak Lurah Sudiro nggak mau nunggu lebih lama lagi. Pria berkemeja gelap itu mengangguk. Tangannya menggenggam sesuatu di balik jaketnya. Di dalam pesta, Wiryo sedang menuangkan minuman untuk seorang petani tua ketika tiba-tiba terdengar suara gaduh di depan kios. Seorang pemuda berlari dengan napas tersengal, wajahnya pucat. Pak Wir, ada yang bakar lumbung padi di pinggir desa." Semua orang yang sedang berpesta terdiam. Wajah-wajah yang tadinya penuh keceriaan kini dipenuhi kepanikan. Beberapa petani langsung bergegas menuju lokasi, diikuti oleh Wiryo dan beberapa warga lainnya. Dari kejauhan, terlihat kobaran api yang menjilat langit malam. Saat Wiryo sampai di lokasi, lumbung itu sudah hampir habis dilalap api. Warga berusaha memadamkan dengan ember seadanya, tapi percuma. Terlambat. Semua padi yang disimpan di sana habis tak bersisa. Di tengah kepanikan itu, seseorang berteriak, "Ini pasti ulah orang yang nggak suka Wiryo. Mereka mau bikin desa kacau." Mata warga yang tadinya panik kini berubah penuh amarah. Bisik-bisik mulai menyebar. "Pak Lurah Sudiro, pasti dia. Bukan kebetulan kalau ini terjadi pas Wiryo makin didukung warga." Sementara itu di kejauhan, pria berkemeja gelap tadi tersenyum tipis, lalu berbalik meninggalkan lokasi. Malam itu, rencana Sudiro mulai berjalan. Dan ini baru permulaan. Namun di tengah kemeriahan itu, sebuah bayangan diam-diam mengintai. Seseorang sedang mengawasi pesta tersebut dengan penuh perhitungan. Namun ternyata, yang membuat suasana tegang hanyalah rombongan dari kampung sebelah. Mereka datang bukan untuk membuat keributan, melainkan hanya ingin ikut merayakan. Dipimpin oleh Mas Kaplun, mereka datang dengan wajah santai. Tapi Wiryo tetap tenang. Ia sudah bisa menebak ada yang merencanakan sesuatu. Ia membiarkan mereka bergerak tanpa curiga sedikit pun.
Hingga akhirnya, orang-orang yang mengintai itu justru tertangkap oleh warga. "Santai, Pak Wiryo. Kita cuma mau minum. Nggak ada urusan politik di sini," ujar Mas Kaplun dengan senyum lebar. Namun sebelum Wiryo sempat merespons, tiba-tiba terdengar suara ribut di belakang kios. Beberapa pemuda kampung sudah menangkap seseorang yang berusaha bersembunyi di balik tumpukan karung beras. "Hei, kamu siapa? Ngapain ngintip-ngintip di belakang kios?" teriak salah satu pemuda sambil membekuk pria itu. Pria tersebut ketakutan, wajahnya pucat. Warga mulai berdatangan mengelilingi orang yang tertangkap basah itu. Pesta panen yang awalnya penuh tawa berubah menjadi arena interogasi dadakan. "Siapa yang nyuruh kamu?" bentak salah satu warga. Pria itu diam, tapi keringatnya bercucuran. Tak lama, dari saku bajunya jatuh secarik kertas. Salah satu warga buru-buru mengambilnya dan membaca keras-keras. "Pastikan pesta panen berantakan. Buat mereka kehilangan kepercayaan ke Wiryo. Jangan sampai gagal." Warga langsung gaduh. Semua mata memandang pria itu dengan penuh curiga. Beberapa orang mulai meneriakkan nama yang mereka duga sebagai dalang di balik kejadian ini. "Pak Lurah Sudiro, siapa lagi kalau bukan dia?" Suasana semakin panas. Beberapa warga ingin langsung membawa pria itu ke balai desa untuk diinterogasi lebih lanjut. Tapi Wiryo, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Wis, ora usah gegabah," katanya dengan suara tenang. "Kita bawa dia baik-baik biar dia bicara sendiri. Kalau kita main hakim sendiri, sama aja kita kayak mereka." Warga akhirnya setuju. Pria itu pun dibawa pergi. Tapi satu hal sudah jelas. Ada pihak yang benar-benar ingin menjatuhkan Wiryo. Dan kini, mereka mulai kehabisan cara. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Wiryo akhirnya mengambil keputusan besar? Atau justru ancaman berikutnya akan datang lebih besar? Musim panen telah tiba, membawa berkah bagi seluruh warga desa. Tahun ini hasil panen begitu melimpah. Padi menguning sempurna, jagung tumbuh subur, dan sayuran hijau segar memenuhi ladang-ladang. Harga pasar juga bersahabat, membuat para petani meraup keuntungan besar. Tak ada yang lebih menggembirakan daripada musim panen yang sukses. Dan sebagai ungkapan rasa syukur, warga sepakat untuk mengadakan pesta kecil-kecilan di desa. Pesta panen ini sudah menjadi tradisi. Setiap tahun, mereka berkumpul di alun-alun. Desa membawa hasil panen terbaik untuk dinikmati bersama. Dan tentu saja, mereka belanja miras di kios Wiryo. Kios itu kembali ramai, dipenuhi para petani yang datang tidak hanya untuk membeli minuman, tetapi juga membawa sebagian hasil panen mereka sebagai tanda terima kasih. Wiryo menerima mereka dengan senyum khasnya, meskipun dalam hatinya ada sedikit kegelisahan. Malam itu, suasana di desa benar-benar meriah. Lampu-lampu dipasang di sepanjang jalan, meja-meja kayu dipenuhi makanan hasil bumi. Musik tradisional dimainkan oleh kelompok seni desa, menciptakan suasana hangat yang jarang terlihat dalam keseharian mereka. Tawa dan canda berbaur dalam kebahagiaan yang tulus. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada malam itu. Seorang pemuda datang tergopoh-gopoh ke kios Wiryo, wajahnya tampak tegang. "Pak Wiryo, orang-orang dari kampung sebelah datang banyak," katanya setengah berbisik. Wiryo mengangkat alis lalu tersenyum tipis. "Santai. Mereka juga mau bersenang-senang, kan?" Tak lama kemudian, rombongan dari kampung sebelah tiba. Dipimpin oleh Mas Kaplun, mereka datang dengan wajah santai, mengenakan pakaian seadanya. Beberapa dari mereka bahkan membawa kendi berisi tuak sendiri. "Santai, Pak Wiryo. Kita cuma mau minum, gak ada urusan politik di sini," ujar Mas Kaplun dengan senyum lebar, seolah ingin menenangkan ketegangan yang mulai terasa di antara warga desa. Namun, di sudut pesta, beberapa orang terlihat waspada. Mereka membisikkan sesuatu satu sama lain. Sesekali melirik ke arah Wiryo dan Mas Kaplun. Apakah benar rombongan dari kampung sebelah hanya ingin berpesta?
Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu di balik perayaan ini? Di tengah pesta yang semakin larut, seseorang yang sejak tadi mengawasi dari kejauhan tiba-tiba bangkit dan berjalan mendekati Wiryo. Langkahnya mantap, matanya tajam menatap pemilik kios itu. Sebuah konfrontasi tak terduga sepertinya akan segera terjadi. Di rumah Pak Lurah Sudiro, ketegangan semakin memuncak. Wajahnya masam, keningnya berkerut. Ia tahu jika Wiryo benar-benar maju sebagai calon lurah, peluangnya untuk mempertahankan jabatan semakin tipis. Dukungan warga terhadap Wiryo semakin kuat, dan ia tidak bisa tinggal diam. Malam itu, di sudut desa yang gelap, beberapa orang berkumpul di bawah cahaya redup lampu sentir. Pak Lurah Sudiro duduk di tengah, dikelilingi oleh orang-orang kepercayaannya. Kita nggak bisa biarkan Wiryo terus berkuasa di hati warga. Kita harus lakukan sesuatu sebelum semua terlambat, ucap Sudiro dengan suara dingin. Seorang laki-laki berbadan tegap menyeringai. Apa kita buat dia kapok, Pak? Ada cara biar dia mundur sendiri. Pak Lurah terdiam sejenak. Ia mengerti maksud ucapan itu, namun ia tak ingin tangannya terlalu kotor. Lakukan apa yang perlu, asal jangan sampai aku terseret kalau ini gagal. Rencana mereka mulai bergerak. Pagi-pagi buta, beberapa orang tak dikenal mendatangi kios Wiryo. Mereka menyebarkan isu bahwa minuman yang dijual Wiryo mengandung racun dan sudah membuat beberapa orang sakit. Namun, bukannya warga menjauhi Wiryo, mereka justru makin geram terhadap Pak Lurah. Jangan ngadi-ngadi, dari dulu kita minum di sini, sehat-sehat saja. Jangan percaya omongan orang nggak jelas, seru seorang warga. Gagal dengan fitnah, Pak Lurah Sudiro mulai turun tangan langsung. Ia mendatangi rumah beberapa warga berpengaruh dan berusaha membujuk mereka agar menentang Wiryo. Kalau Wiryo jadi lurah, desa ini bisa rusak, kampung ini bisa jadi sarang pemabuk. Mau anak cucu kita hidup di lingkungan kayak gitu? Ujarnya penuh emosi. Tapi kali ini bukan hanya satu atau dua orang yang menolak omongannya. Para warga justru mulai kehilangan kesabaran. Loh, Pak Lurah ini piye? Dulu diem aja waktu desa susah. Sekarang pas desa mulai makmur malah bikin ribut. Kalau sampean nggak mau terima kenyataan, mending minggat sekalian. Situasi semakin panas. Dan malamnya sekelompok warga berkumpul di depan rumah Pak Lurah. Obor berkobar di tangan mereka. Suasana mencekam, mereka sudah geram dengan cara-cara kotor yang dilakukan Sudiro. Pak Lurah, kami beri peringatan terakhir. Kalau sampeyan masih ganggu, Wiryo, kalau sampeyan masih coba-coba menjatuhkan dia, kami buang sampeyan ke jurang di ujung desa. Ancaman itu nyata. Semua warga tahu bahwa jurang di ujung desa adalah tempat yang tak mungkin selamat jika seseorang dijatuhkan ke sana. Pak Lurah Sudiro pucat pasi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar takut. Ia mundur perlahan, menelan ludah dengan gugup. Aku cuma ingin yang terbaik untuk desa. Kalau memang ingin yang terbaik, ya mingkem, bentak seorang warga. Pak Lurah tahu, kali ini ia tak punya pilihan. Ia harus menarik diri. Jika tidak, nyawanya yang akan menjadi taruhannya. Dan di tempat lain, di kios sederhana miliknya, Wiryo hanya tersenyum kecil. Ia tahu, tanpa ia harus berbuat apa-apa, rakyat sudah berbicara. Dan itu lebih kuat dari strategi kotor apapun yang Pak Lurah Sudiro siapkan. Pagi itu, suasana desa masih terasa panas. Isu mengenai ancaman terhadap Pak Lurah Sudiro sudah menyebar luas. Beberapa warga mulai membicarakannya di warung kopi, sementara yang lain hanya diam, pura-pura tak tahu. Namun satu hal yang pasti, posisi Pak Lurah kini berada di ujung tanduk. Di rumahnya, Pak Lurah Sudiro duduk gelisah. Ia tidak menyangka, warga yang dulu memilihnya kini berbalik mengancamnya. Ia tahu bahwa jika ia masih ikut campur dalam urusan Wiryo, nyawanya bisa benar-benar dalam bahaya. Pak, jenengan harus bertindak cepat. Kalau enggak, mereka bisa beneran buang jenengan ke jurang. Bisik salah satu perangkat desa yang masih setia kepadanya. Pak Lurah hanya menghela napas panjang. Ia ingin melawan, tetapi bagaimana caranya? Warga sudah kehilangan kepercayaan kepadanya.
Wiryo, yang hanya seorang pedagang miras, kini lebih dihormati dibanding dirinya. Sementara itu, di kios Wiryo, suasana semakin ramai. Sejumlah warga datang bukan hanya untuk membeli minuman, tetapi juga untuk menunjukkan dukungan mereka. Beberapa bahkan mulai berbicara tentang pemilihan lurah yang akan datang. Kita nggak bisa biarin Sudiro terus-terusan berkuasa. Sudah waktunya perubahan, seru seorang pemuda. Benar, dan cuma Pak Wiryo yang bisa bawa perubahan itu, timpal yang lain. Wiryo yang sedang melayani pelanggan hanya tersenyum tipis. Ia masih ragu. Ia tahu bahwa menjadi lurah bukan perkara mudah, apalagi dengan ancaman dan intrik politik yang semakin panas. Namun diam-diam, ada sesuatu yang mengusiknya. Jika ia menolak, siapa yang akan memimpin desa ini? Akankah desa jatuh ke tangan orang yang lebih buruk daripada Sudiro? Di sisi lain, Pak Lurah Sudiro mulai menyusun rencana baru. Ia tahu bahwa kekuatan warga sudah tidak bisa ia lawan secara langsung. Namun, ia masih punya beberapa koneksi di luar desa. Orang-orang yang bisa membantunya membalikkan keadaan. Malam itu, Sudiro meninggalkan rumahnya dengan hati-hati. Ia berjalan menuju pinggiran desa, di mana sekelompok orang sudah menunggunya dalam gelap. "Saya butuh bantuan kalian, hancurkan Wiryo. Saya nggak peduli caranya," ucapnya pelan, namun tegas. Salah satu dari mereka tersenyum sinis. "Serahkan pada kami, Pak. Kami tahu harus bagaimana." Desa itu tak sadar, malam itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Pagi itu, desa masih diselimuti ketegangan. Isu tentang Pak Lurah Sudiro yang diancam warga sudah menyebar ke seluruh penjuru. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, apakah desa ini benar-benar telah berubah? Apakah Wiryo akan membawa perubahan yang lebih baik? Atau justru menjerumuskan mereka ke dalam kekacauan yang lebih besar? Di sisi lain, Wiryo tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia tak ingin menunjukkan kecemasan, meskipun dalam hati ia tahu situasi sudah semakin jauh dari kendali. Setiap langkahnya kini diawasi, setiap ucapannya ditunggu-tunggu. Sebagian warga memandangnya sebagai pahlawan, sementara sebagian lain mulai merasa was-was. Sementara itu, Pak Lurah Sudiro masih mengurung diri di rumahnya. Setelah kejadian malam itu, ia tak lagi berani muncul di hadapan warga. Namun, diam-diam, ia merancang strategi baru. Ia mengirim pesan kepada seorang kenalannya di kabupaten, meminta bantuan untuk mengembalikan kekuasaannya. Jika warga sudah tak bisa diajak kompromi, maka ia harus mencari cara lain. Malam harinya sekelompok orang asing memasuki desa. Mereka bukan warga setempat, wajah mereka tak dikenal. Mereka mendatangi beberapa orang yang masih setia kepada Sudiro dan berbisik, pelan, sesuatu sedang direncanakan. Di kiosnya, Wiryo mulai merasakan ada yang tak beres. Ia memperhatikan beberapa pelanggan tetapnya tak lagi datang. Beberapa wajah asing yang biasanya jarang terlihat di desanya kini kerap mondar-mandir di sekitar kios. "Ada apa ini? Kenapa suasana jadi aneh?" Gumamnya. Tiba-tiba seorang pemuda berlari tergopoh-gopoh ke arahnya. Napasnya tersengal, wajahnya tegang. "Pak Wiryo, ada yang nggak beres." Orang-orang asing itu kelihatannya bukan sekadar tamu biasa. Mereka kayak lagi nyari celah buat bikin rusuh. Wiryo terdiam sejenak. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar permainan politik biasa. Ini adalah pertempuran yang menentukan arah desa ke depan. Kita nggak boleh tinggal diam. Kumpulkan warga yang masih setia. Kita harus bersiap kalau ada sesuatu yang terjadi malam ini, katanya dengan suara tenang namun tegas. Malam itu, di bawah langit yang kelam, dua kekuatan mulai bersiap untuk bertarung. Di satu sisi ada Wiryo dan warga yang ingin perubahan. Di sisi lain ada mereka yang tak rela kehilangan kekuasaan. Dan di tengah-tengahnya, desa yang sedang berada di ujung tanduk. Malam itu desa kembali riuh. Kali ini bukan karena pesta panen atau kampanye dukungan terhadap Wiryo, melainkan karena amarah warga yang sudah tak terbendung lagi terhadap Pak Lurah Sudiro. Selama ini mereka sudah cukup bersabar dengan kepemimpinannya yang penuh janji kosong. Namun kini,
Ketika ia justru menghalangi perubahan, kesabaran itu akhirnya habis. Sejak pagi, sekelompok warga berkumpul di balai desa. Mereka berteriak, menuntut agar Sudiro segera turun dari jabatannya. Isu yang berkembang bukan hanya tentang kepemimpinan yang buruk, tetapi juga tuduhan bahwa selama ini Sudiro menyelewengkan dana desa untuk kepentingan pribadinya. "Wis cukup. Sudah waktunya kita punya pemimpin baru," teriak seorang warga yang diikuti oleh sorakan setuju dari yang lain. Pak Lurah Sudiro yang selama ini merasa masih punya kekuatan mencoba melawan. Ia mengutus beberapa orang setianya untuk meredam situasi. Tapi semuanya sia-sia. Warga tak lagi bisa dikendalikan. Bahkan perangkat desa yang dulu mendukungnya pun mulai menjauh. Takut terseret dalam kekacauan yang terjadi. Ketika sore menjelang, situasi semakin memanas. Warga mulai bergerak ke rumah Pak Lurah dengan obor dan senjata seadanya. Mereka tidak ingin sekadar melengsarkannya secara administratif. Mereka ingin memastikan Sudiro tidak bisa kembali berkuasa. Beberapa orang mencoba membujuk agar tidak bertindak gegabah, tetapi emosi sudah terlalu membakar. "Kalau dia tetap di desa ini, kita nggak akan pernah maju," teriak seorang pemuda yang berdiri di barisan terdepan. Saat langit mulai gelap, akhirnya warga menyeret Pak Lurah keluar dari rumahnya. Ia berteriak, meronta, memohon ampun, tapi tak ada satupun yang peduli. Mereka membawanya ke tepi desa, ke sebuah jurang yang dikenal sebagai tempat pembuangan orang-orang tak diinginkan sejak zaman dulu. "Ampun, aku janji bakal berubah. Jangan, buang aku." Sudiro menangis, wajahnya penuh ketakutan. Namun warga tak menggubris. Beberapa orang yang masih memiliki hati sedikit lunak memilih untuk membuangnya ke tempat asing di luar desa, alih-alih menjatuhkannya ke jurang. Sebuah gerobak disiapkan, dan dalam hitungan menit Sudiro diangkut dan diantar ke wilayah yang tak dikenalnya. Ia dibuang begitu saja di sana, tanpa bekal, tanpa harapan. Keesokan harinya, desa terasa lebih tenang. Tanpa ada Sudiro, mereka merasa lebih bebas. Namun pertanyaan besar masih menggantung di udara. Siapa yang akan menggantikannya? Dan semua mata kini kembali tertuju pada Wiryo. Pesta kemenangan Wiryo sebagai lurah baru hanya bertahan sebentar. Desa yang dulu tenang kini semakin larut dalam hingar-bingar miras. Minuman keras menjadi semakin mudah diakses, bahkan bagi anak-anak muda yang dulu tak pernah menyentuhnya. Kios Wiryo yang dulu hanya sebuah warung kecil, kini berkembang menjadi pusat distribusi. Para pemabuk mulai muncul di sudut-sudut desa, dan suasana mulai berubah. Namun, di balik semua ini ada sesuatu yang lebih besar. Sebuah rahasia yang tak seorang pun menduga. Suatu hari seorang warga bernama Karso menemukan sesuatu yang aneh di tepi jurang. Tempat di mana Pak Lurah Sudiro terakhir kali terlihat sebelum menghilang. Sepasang sepatu butut tergeletak di sana, berdebu dan basah oleh embun pagi. Namun yang lebih mengejutkan adalah secarik kertas yang terselip di dalamnya. Karso, yang penasaran, membawa sepatu itu ke rumahnya dan memeriksa lebih lanjut. Kertas itu adalah sebuah catatan, bukan sembarang catatan, tetapi sebuah perjanjian bisnis antara Pak Lurah Sudiro dan Wiryo. Dengan tangan gemetar, Karso membaca setiap kata yang tertulis. "Kita buat desa ini tergantung pada minuman kita. Mereka akan membeli terus-menerus. Semakin banyak peminum, semakin besar keuntungan kita. Kampung ini hanya awal. Kita perluas usaha keluar desa." Karso tertegun. Jadi selama ini, semua yang terjadi bukanlah kebetulan. Keributan, kampanye hitam, ancaman kepada Pak Lurah, dan akhirnya lengsernya Sudiro. Semuanya hanyalah sandiwara besar yang dirancang agar Wiryo naik ke puncak kekuasaan. Dan yang lebih mengejutkan, Pak Lurah Sudiro dan Wiryo ternyata bekerja sama selama ini. Dengan penuh kemarahan, Karso segera mengumpulkan warga dan menunjukkan bukti itu. Kemarahan pun memuncak. Warga yang selama ini merasa diperdaya langsung menyerbu kediaman Wiryo. Namun yang mereka temukan hanyalah rumah kosong. Wiryo sudah menghilang, entah kemana.
Berhari-hari warga mencoba mencari jejaknya, tapi Wiryo tak pernah ditemukan lagi. Hanya desas-desus yang beredar bahwa ia telah pergi ke kota besar, meneruskan bisnis minumannya di tempat lain. Desa itu pun perlahan kembali seperti semula, meski butuh waktu lama untuk pulih. Warga yang telah terjerat dalam jeratan miras berusaha kembali ke kehidupan yang lebih baik. Namun, mereka tak akan pernah melupakan bagaimana mereka diperdaya oleh dua orang yang mereka kira musuh, tetapi ternyata adalah sekutu dalam kegelapan. Saat warga akhirnya berhasil menyingkirkan Pak Lurah Sudiro dari desa, mereka mengira telah memenangkan keadilan, tapi ternyata kenyataan yang terungkap jauh lebih mengejutkan dan menyakitkan. Beberapa hari setelah kepergian Pak Lurah, sebuah sepatu ditemukan di dekat gudang tua yang selama ini jarang diperhatikan. Sepatu itu kotor, penuh lumpur, dan tampak sudah lama terabaikan. Namun, salah satu warga mengenali bahwa itu adalah sepatu yang sering dipakai oleh Pak Lurah Sudiro. Keanehan mulai terasa ketika seorang pemuda bernama Bandi penasaran dan mencoba menelusuri asal-usul sepatu itu. Ia masuk ke dalam gudang tua tersebut, dan di sanalah ia menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Di dalamnya terdapat tumpukan dokumen, nota, serta catatan keuangan yang mencurigakan. Semua itu mengarah pada satu hal, bisnis besar di balik desa mereka. Ternyata selama ini Wiryo dan Pak Lurah Sudiro bekerja sama. Mereka tidak benar-benar berseteru. Semua konflik yang terjadi hanyalah sandiwara untuk mengalihkan perhatian warga. Tujuan utama mereka adalah membuat desa ini dipenuhi peminum miras, agar bisnis mereka terus berkembang. Miras yang dijual di kios Wiryo hanyalah sebagian kecil dari bisnis besar yang mereka jalankan di luar desa. Pak Lurah menggunakan jabatannya untuk menutup-nutupi operasi mereka, sementara Wiryo bertugas membangun citra sebagai orang baik yang justru mendapat dukungan warga. Mereka menciptakan situasi di mana masyarakat merasa bahwa mereka sendiri yang memilih Wiryo sebagai pemimpin. Padahal, semua sudah diatur agar keuntungan tetap mengalir ke kantong mereka berdua. Saat kabar ini menyebar, warga yang sebelumnya mendukung Wiryo kini dipenuhi amarah. Mereka merasa dikhianati, ditipu mentah-mentah oleh orang yang mereka anggap pahlawan. Kios Wiryo yang dulu menjadi tempat berkumpul kini berubah menjadi sasaran amuk massa. Warga menghancurkan tempat itu, membakar setiap botol yang mereka temukan, dan bersumpah tidak akan pernah membiarkan desanya dipermainkan lagi. Wiryo, tidak ada yang tahu pasti kemana ia pergi setelah rahasianya terbongkar. Beberapa orang mengatakan ia melarikan diri ke kota. Ada pula yang percaya bahwa ia masih bersembunyi di sekitar desa, menunggu kesempatan untuk kembali. Sedangkan Pak Lurah Sudiro yang telah lebih dulu diasingkan, tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Desa itu pun berubah. Perlahan, kehidupan kembali normal. Tapi luka pengkhianatan itu tetap membekas. Mereka yang dulu menyanjung Wiryo kini hanya bisa mengenangnya sebagai bagian kelam dalam sejarah desa mereka. Dan semua rahasia besar itu terbongkar hanya karena sebuah sepatu yang tersesat di tempat yang salah. Dan akhirnya cerita pun selesai. Semoga tayangan ini bisa menghibur dan mengedukasi kita semua. Tetap nantikan tayangan-tayangan selanjutnya, yang lebih menarik lagi pastinya. Terima kasih.